Jumat 8 Juli pada sore hari, Brigadir Joshua tewas dengan sejumlah luka tembak di rumah seorang jenderal polisi yakni Kadif Propam Polri saat itu, Irjen Verdi Sambo. Polisi menyebut Brigadir Joshua ditembak oleh ajudan Irjen Sambo Baradae karena dipergoki melakukan pelecehan terhadap istri Verdi Sambo. Kasus penembakan. Sejumlah spekulasi muncul hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membentuk tim khusus yang melibatkan Komnas HAM. Usai tim khusus dibentuk, penyelidikan kasus penembakan Brigadir Joshua tidak hanya dilakukan polisi, tetapi juga Komnas HAM. Komnas HAM pun turun memeriksa sejumlah ajudan Sambo hingga kamera pengawas di lokasi. Salah satu hasil pemeriksaan Komnas HAM adalah mematahkan spekulasi bahwa Brigadir Joshua dibunuh tidak di rumah dinas Sambo. Komnas HAM menyebut CCTV kompleks rumah dinas Sambo memperlihatkan Brigadir Joshua datang ke rumah dinas Verdi Sambo. Namun penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM tidak sepenuhnya diterima pihak keluarga Brigadir Joshua. Kuasa hukum Brigadir Joshua meragukan hasil pemeriksaan CCTV di lokasi. Komnas HAM tidak ada di situ. Komnas HAM itu harus bisa menunjukkan buktinya apa. Apakah bukti CCTV itu sudah diuji? Sudah diuji oleh digital forensik? Karena anak saya berkali-kali saya katakan, umur 9 tahun, sudah jago edit. Kalau kalian membuktikan nanti saya peragakan. Kasus penembakan Brigadir Joshua tidak lepas dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap PC, istri Irjen Verdi Sambo. Selasa 2 Agustus, kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo memastikan kepastian hukum atas laporan pelecehan seksual yang dialami kliennya. Kuasa hukum PC juga meminta perlindungan hukum karena PC sebagai korban perempuan. Sebagai korban tindak pidana klien kami itu sebagai korban punya hak. Haknya adalah untuk dilindungi, ditangani, dan juga pemulihan. Meminta kepastian hukum agar supaya perkara ini ditangani secara utuh, transparan, termasuk juga runtutan, rentetan kejadian yang mendahului terjadinya tembak menembak. Kasus penembakan Brigadir Joshua memang bukan kasus kriminal biasa dan hal ini diamini oleh Menko Polhukam Mahfud MD ketika menemui keluarga Brigadir Joshua. Maaf, ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar karena ada psikohierarki, ada juga psikopolitis. Kalau seperti itu secara teknis penyidikan itu sebenarnya kelihatannya gampang. Nyaris 1 bulan sejak penembakan terjadi, polisi akhirnya menetapkan seorang tersangka pada Selasa 3 Agustus. Polisi menetapkan Baradae sebagai tersangka. Selamat malam rekan-rekan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian menyampaikan Baradae disangkakan pasal 338, junto pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Baradae sekarang ada di Bareskrim di Pidum. Setelah ditetapkan tersangka, tentu akan dilanjutkan dengan pemeriksaan sebagai tersangka. Dan langsung akan kita tangkap dan akan langsung ditahan. Tadi kan sudah saya sampaikan pasal 338, junto 55 dan 56 KUHP. Jadi bukan bela diri. Merujuk pada pasal 56 KUHP yang mengindikasikan tersangka sebagai pembantu tindak kejahatan, maka bukan tidak mungkin tersangka lain akan ditetapkan oleh Mabes Polri. Brigjen Andi Rian sendiri mengatakan penyelidikan masih terus dilanjutkan. Tim Liputan CNN Indonesia.